Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi mengenai studi fikih tentang topik yaitu perkembangan fikih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa sahabat, masa tabiin dan juga para imam mujtahid. Sebelumnya izinkan untuk kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri yaitu Zaki Fatin Azharo dengan NIM 69. Saya Salma dengan NIM 22. Saya Falicia Putri Salsabila dengan NIM 18. Sejarah dan perkembangan fikih secara umum yaitu melewati 4 fase utama, yaitu yang pertama ada era Nabi Muhammad SAW, kemudian era Khalifah Ar-Rasyidun, kemudian era Tabi'in, dan era kodifikasi. Era Nabi Muhammad dimulai dengan ketika beliau diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun, yaitu sebelum hijrah ke Madinah, dan berakhir dengan meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih karena ini adalah era wahyu, hukum sebagaimana diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, lalu diselesaikan selama masa hidup Nabi. Kemudian selama periode Mekah, 13 tahun pertama misi Nabi, wahyu itu difokuskan terutama pada apa yang dikenal sebagai usul ad-din, prinsip-prinsip agama. Nah, ini adalah aspek fundamental dari keyakinan dan keesaan Allah SWT atau yang kita sebut sebagai tauhid. Konsep kenabian dan kehidupan setelah kematian ini juga mencakup moral, nilai, dan karakter. Misalnya yaitu keadilan, kejujuran, kesempurnaan, rasa syukur, kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan integritas. Hukum makan itu berfokus pada pembangunan individu dalam hal keimanan dan juga karakter sifat wahyu itu berubah setelah adanya hijrah. Wahyu era Madinah ini sangat menitikberatkan pada hukum rinci perbuatan manusia. Ciri menonjol dari fase ini adalah bahwa hukum itu tidak diwahyukan sekaligus. Misalnya, awalnya sholat adalah kewajiban pagi dan sore, kemudian diwajibkan 5 kali sehari. Lalu kemudian ada yang awalnya jumlah zakat itu tidak ditentukan, terserah individu untuk membayar seberapa banyak yang mereka mampu atau yang mereka dapat atau yang mereka inginkan. Demikian pula alkohol, tidak langsung dilarang, namun sebaliknya pelarangan tersebut melalui proses bertahap. Beberapa hukum ini diturunkan sebagai tanggapan atas hal-hal tertentu yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya terungkap tanpa sebab atau pertanyaan khusus. Hal utama yang perlu dicatat adalah bahwa sumber dari semua hukum ini adalah wahyu, baik secara langsung melalui Al-Quran maupun tidak langsung melalui sunnah Nabi. Maka selama waktu ini Nabi juga menjalankan ijtihadnya sendiri seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabatnya radhiyallahu anhu. Ijtihad pada periode ini masih dianggap sebagai bagian dari wahyu. Kapanpun Nabi Muhammad SAW menjalankan penilaiannya sendiri, Allah akan menegaskan atau membimbingnya ke sesuatu yang lebih baik. Allah akan mengungkapkan bahwa solusi yang lebih baik adalah selain dari yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun para sahabat, mereka akan melakukan ijtihad sebagai tanggapan atas situasi yang mereka hadapi tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atau secara ringkasnya, dapat dikatakan bahwa hukum Islam bergantung pada dua bentuk wahyu ketuhanan, yaitu yang pertama adalah wahyu yang diucapkan Al-Quran, dan yang kedua adalah wahyu yang tidak dibaca atau sunnah. Dalam hal kodifikasi, Al-Quran tercatat secara utuh selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Namun, itu tidak disusun menjadi satu buku. Beberapa sahabat radhiyallahu anhu biasa menulisnya atau hadis dari Nabi Muhammad SAW ini, tetapi itu akan menjadi catatan atau koleksi pribadi mereka sendiri. Perkembangan fikih pada masa Rasulullah itu ditandai dengan turunnya wahyu sebagai sumber hukum utama yang menjawab persoalan umat secara bertahap sesuai kebutuhan. Hadis Nabi ini berperan sebagai penjelas Al-Quran dan menjadi sumber hukum kedua, sementara Rasulullah sendiri berfungsi sebagai pembimbing dan teladan penerapan hukum. Hukum yang ada itu bersifat praktis, konseptual, dan memudahkan umat. Ketika tidak ada wahyu, Rasulullah melakukan ijtihad yang menjadi contoh bagi para sahabat untuk berijtihad di masa selanjutnya. Masa ini menjadi fondasi penting dan utama bagi perkembangan fikih pada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kontribusi para sahabat dalam pembentukan dan perkembangan ilmu fikih.
Nah, para sahabat ini memiliki peran sentral dalam pembentukan ilmu fikih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga aktif berijtihad dengan metode seperti ijma, qiyas, dan maslahah untuk menyelesaikan masalah hukum baru. Yang dimaksud dengan ijma itu yaitu musyawarah dan kesepakatan sahabat, sedangkan qiyas yaitu analogi hukum, dan maslahah yaitu pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa contoh ijtihad sahabat yang terkenal adalah kebijakan Abu Bakar dalam memerangi orang yang menolak membayar zakat, penentuan hak waris pada masa Umar bin Khattab, dan pengaturan hukuman diat serta pernikahan wanita yang sedang dalam masa iddah. Nah, metode kerja mereka selalu mencari dalil dari Al-Quran, sunnah terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan sahabat lain, hingga mencapai kesepakatan yang menjadi keputusan hukum sahabat atau ijma sahabat. Selain itu, mereka juga berperan dalam kodifikasi dan penyebaran Al-Quran serta penetapan fatwa yang menjadi fondasi awal perkembangan fikih secara sistematis. Selanjutnya yaitu peran dan dinamika perkembangan fikih pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in merupakan periode penting dalam perkembangan ilmu fikih yang ditandai dengan konsolidasi dan sistemasi ilmu fikih. Nah, pada masa ini muncul dua madhab besar, yaitu Ahlur Ra'yi yang menekankan akal dan ijtihad, serta Ahlu Hadis yang fokus pada tekstualitas. Islam pada periode ini terpecah menjadi beberapa kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan Jumhur yang memiliki pandangan hukum berbeda, sehingga menimbulkan dinamika intelektual yang memperkaya hazanah fikih. Akhirnya, para ulama tabi'in mengembangkan metode baru seperti istihsan dan istishab, serta memperluas penggunaan qiyas. Yang dimaksud dengan istihsan yaitu keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan, sedangkan istishab yaitu pemeliharaan hukum sebelumnya serta pemeliharaan status quo. Mereka juga berperan dalam pengodifikasian hadis dan penyusunan kitab fikih. Tokoh besar seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menjadi pelopor mazhab dengan metodologi formal yang menyeimbangkan teks, agama, dan kondisi sosial. Masa ini menandai pembentukan fikih sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan matang. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengembangan fikih pada masa Imam Mujtahid dan pengaruhnya terhadap madhab-madhab besar Islam. Masa Imam Mujtahid abad kedua hingga keempat Hijriah itu adalah puncak perkembangan ilmu fikih dengan lahirnya para pendiri madhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Nah, mereka mengembangkan metode ijtihad sebagai cara utama menetapkan hukum Islam untuk masalah baru. Masing-masing madhab itu memiliki ciri khas dalam pendekatan hukum, dari fleksibel dan rasional sampai tekstualis. Masa ini juga ditandai dengan pembukuan hadis dan kitab fikih yang menjadi dasar hukum Islam yang dinamis dan relevan untuk berbagai kondisi masyarakat. Dengan pendekatannya menggunakan qiyas dan istihsan itu menghasilkan madhab Hanafi yang terkenal fleksibel dan rasional dalam berijtihad. Imam Malik mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Sebab Madinah merupakan kota Nabi yang memiliki tradisi yang terjaga, menghasilkan madhab Maliki. Imam Syafi'i menyusun metodologi usul fikih yang menggabungkan antara teks dan rasio, dan ia menetapkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum utama yang menjadi dasar madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali lebih menekankan hadis dalam penetapan hukum dan ragu menggunakan qiyas kecuali dalam keadaan darurat, membentuk madhab Hambali yang tekstualis. Pengaruh masa Imam Mujtahid terhadap madhab besar ini sangat penting karena mereka memberikan landasan metodologis yang kokoh. Untuk pembukuan hadis dan kitab fikih itu menjadi referensi utama umat Islam, serta bentuk madhab yang berbeda memberikan solusi hukum yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi yang beragam. Metode ijtihad yang dikembangkan di masa ini menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Selanjutnya,
kesimpulannya, ilmu fikih itu mengalami perkembangan yang sangat panjang dan bertahap sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih itu terbentuk langsung dari wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat itu melanjutkan penyempurnaan fikih dengan melakukan ijtihad, menerapkan metode seperti ijtima' dan qiyas untuk menjawab persoalan yang tidak ada penjelasan eksplisit dalam nas. Masa tabi'in menandai tahap kematangan ilmu fikih dengan munculnya dua tradisi besar, ahlu ra'yi yang mengedepankan akal dan ahlu hadis yang berpegang pada teks. Pada masa ini dimulailah pembukuan hadis, penyusunan kaidah usul fikih, dan pembentukan madhab-madhab awal yang terus berkembang. Nah, puncak perkembangan fikih ini terjadi pada masa Imam Mujtahid dengan lahirnya madhab-madhab besar seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka mengembangkan metode ijtihad yang sistematis dan metodologis, membukukan dan mensistemasikan sumber hukum, serta menyesuaikan penerapan fikih dengan keragaman kondisi sosial, budaya, dan wilayah di dunia Islam. Membawa fikih menjadi disiplin ilmu mandiri yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Secara keseluruhan, perjalanan ilmu fikih ini menampilkan kombinasi harmonis antara wahyu, tradisi, akal, dan kenyataan sosial dalam menegakkan hukum Islam, sehingga fikih mampu menjawab tantangan umat Islam dari masa ke masa dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keselarasan dengan syariat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.